Kalau kita ngomongin pilpres, biasanya cuma ada dua nama yang paling sering disebut orang. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ganjar emang memuncaki berbagai hasil survei elektabilitas capres. Pilihannya atau elektabilitasnya selalu unggul. Apalagi partainya PDIP juga punya tiket yang cukup kalau mereka mau mencalonkan pasangan capres dan cawapresnya sendiri. Sedangkan Anies ya wajar diomongin, emang kebanyakan gaya. Ia terlihat sebagai orang yang paling ambisius, keliling Indonesia, teriak-teriak sebagai capres. Padahal Partai Nasdem yang sudah mencalonkan tuh tiketnya belum cukup. Baru ada sepertiga potongannya. Tapi kayaknya Anies seolah-olah sudah jadi capres beneran. Meskipun sebetulnya dia tuh baru bakal calon doang. Belum calon, bakal calon. Bermodal deklarasi Nasdem, ia keliling kampanye kemana-mana. Sampai di Aceh, ia juga mengotori masjid. Dengan ambisi politiknya ditegur Bawaslu karena bawa-bawa politik praktis ke rumah ibadah. Tapi ya itu kan orang yang ditegur itu kalau orang punya etika. Dia mau dengar, kalau orang gak punya etika ya gak mau didengerin lah. Padahal ya dalam berbagai jajak pendapat selain Ganjar dan Anies ada nama yang mungkin sekarang agak jarang diomongin. Prabowo Subianto. Ia juga masuk dalam 3 besar sebagai orang yang paling banyak dipilih dalam berbagai survei. Posisi Prabowo masih bertengger di nomor 2 atau nomor 3. Jadi nomor pertama Ganjar, kedua kalau nggak Prabowo ya Anies. Emang sih elektabilitas Prabowo bisa dibilang agak stagnan. Dari hari ke hari bahkan cenderung agak menurun. Meskipun kalau bicara tiket ya, ini kalau kita bicara tiket partai, Prabowo kayaknya jauh lebih siap dibanding Anies Baswedan. Gerindra, partainya Prabowo, itu sudah menggandeng PKB, mau bareng-bareng mencalonkan capres dan cawapres. Udah bisa majuin calon mereka. Jadi nggak perlu banyak-banyak partai yang kadang-kadang bikin ribet. Kenapa ribet? Coba aja lo lihat koalisi Nasdem, Demokrat, sama PKS. Sampai sekarang koalisi itu belibet nggak jelas kayak benang kusut. Bahkan PKS sudah memberi sinyal mau kembali ke habitat lamanya. Mendukung Prabowo kalau Prabowo maju. Jadi lo bayangin ya, kalau bener PKS nggak jadi dukung Anies, bisa dipastikan koalisi mereka antara Nasdem, Demokrat, dan PKS kan gagal total. Akibatnya Anies nggak punya tiket untuk maju di gelanggang Pilpres. Ujung-ujungnya Anies cuma jadi juru kampanye Nasdem doang yang sekarang diajak keliling buat teriak-teriak Anies presiden, Nasdem partainya. Yang diuntungkan ya Nasdem. Prabowo udah mendapat mandat dari partainya untuk maju. Tapi kayaknya dia ada beban mental juga. Masa ia mau hat-trick dengan 3 kali kekalahan berturut-turut. Messi aja menang, kalaupun ini adalah Piala Dunia pertamanya. Prabowo kapan Piala Dunianya? Kan itu pertanyaannya. Keraguan Prabowo itu sepertinya dibaca kemarin-kemarin oleh Presiden Jokowi. Makanya dalam berbagai kesempatan seolah Jokowi memberi angin kepada Prabowo agar tidak kendor semangatnya. Ayo maju terus Bung, Pilpres di depan mata. Bahkan dalam sambutannya di acara Partai Perindo, Jokowi sempat berseloroh. Mungkin kali ini jatahnya Pak Prabowo, begitu kata Pak Jokowi. Tapi dalam politik, cuma sekedar seloroh presiden saja belum cukup membangkitkan rasa percaya diri Prabowo. Ia dikenal sebagai tokoh politik yang paling sering kalah dalam Pilpres. Dan itu dicatat dalam sejarah politik loh. Kekalahan memang kemenangan yang tertunda. Itu kata pepatah yang bijak. Tapi bagi Prabowo, kalau kekalahan ditunda terus-terusan sampai Sinchan ngundang sunatan,
kan nggak kuat juga nungguin kapan menangnya. Masalahnya, pemilu tuh bukan cuma soal pilpres loh, tapi juga soal pemilihan legislatif. Gerindra sebagai partai bukan hanya berkepentingan ketuanya untuk menang dalam pemilihan presiden, tetapi yang juga penting bagi partai adalah suara partainya meningkat, elektabilitas partainya meningkat, mereka menguasai kursi di DPR. Suara partai akan meningkat kalau ada efek ekor jas. Maksudnya gini, kalau ada orang yang diusung sebagai presiden atau calon presiden dan diidentikan ini adalah mewakili sebuah partai, mau tidak mau partainya nanti meningkat. Kenapa? Karena pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif itu barengan. Ini yang disebut dengan efek ekor jas. Nah, di sininya nih dilemanya Pak Prabowo nih. Kalau dia realistis, lalu trauma untuk ikut kompetisi capres, ia bisa saja nggak mau lagi sebagai capres 2024. Tetapi kalau dia nggak ikut, kan beresiko bagi partai Gerindra, partai yang dipimpinnya. Karena kalau pertempurannya sama sekali nggak ada bau-bau Gerindranya dan Gerindra misalnya cuma jadi pengikut, kan beresiko juga nanti pemilihnya lari. Sebagai partai, Gerindra memang selalu berada di posisi kedua setelah PDIP dalam survei-survei. Angka itu sebetulnya diyakini karena pemilih Gerindra masih yakin Prabowo bakal bertarung lagi di Pilpres. Seandainya ia nggak punya nyali untuk maju, dikhawatirkan suaranya akan dimakan Anies Baswedan, bukan apa-apa. Basis pemilih Prabowo dan Anies emang beririsan kayak bawang goreng. Sebut aja di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, DKI atau Banten. Anies dan Prabowo sangat berharap dukungan dari wilayah tersebut. Jika keduanya maju, pasti berebut suara di ceruk yang sama, ngubek di kolam yang sama, ketemunya lele lagi. Apalagi sejak Prabowo bergabung dalam kabinetnya Jokowi. Ia mulai dijauhi gerombolan radikal dan para pengasong khilafah yang dulu berdiri berjajar di belakangnya saat Pilpres lalu. Ketika ia gabung masuk sebagai Menteri Pertahanan, ia diserang dan dikatain sebagai pengkhianat. Emang sih, gerombolan pengasong agama itu kini berlabuh di Anies Baswedan. Wajar kalau di beberapa kampanye ada orang khilafah, ada orang HTI, ada orang yang selama ini berteriak-teriak untuk mengganti negara agama atau negara Islam. Mereka ada dalam koalisi atau ada dalam wilayah dukungan ke Anies Baswedan. Sebetulnya kalau mau jujur, pilihan Prabowo bergabung ke pemerintahan Jokowi itu langkah yang cukup bagus. Emang ada penurunan elektabilitas dia sebagai calon presiden, tapi toh suara Gerindra nggak berubah. Partai itu tetap duduk di posisi kedua dalam berbagai survei. Artinya suara yang hilang memang suara dari gerombolan garis keras saja yang dulu mendukungnya. Kelompok ini bukanlah pendukung yang loyal. Mereka akan merangsek atau memaksakan agenda politiknya sendiri. Bukan dukungan yang murni untuk menjadikan Prabowo sebagai presiden. Karena mereka punya agenda politik sendiri, punya tujuan politik sendiri yang boleh jadi berbeda 180 derajat dengan agenda politiknya Prabowo. Tujuan kelompok ini sebetulnya satu, mengubah Indonesia menjadi negara agama atau mentalibanisasi Indonesia. Untuk sampai pada tujuan itu, mereka mendompleng tokoh-tokoh politik yang dianggap potensial. Dulu mereka boncengan atau ikut di mobilnya Prabowo. Sekarang mereka boncengan di jok belakang Vespanya Anies Baswedan. Nah, sebagai Menhan dan orang yang dikenal punya pandangan nasionalis, Prabowo tentu memahami dinamika-dinamika seperti ini. Syukurlah pilihan politiknya bergabung ke pemerintahan bisa menarik Gerindra menjauh dari pengaruh kelompok-kelompok perusak ini. Biarin aja sih sekarang Anies masih main-main dengan politisasi agama. Sesuatu yang sangat merusak, tapi memang selalu menggiurkan dimainkan untuk sekedar ngumpulin suara.
Ke depan, game politik masih akan berlangsung dengan Prabowo menjadi salah satu tokoh pentingnya di sana. Jikapun diputuskan ia tetap maju sebagai capres, rasanya peluang terbesar kalau Anies nggak dapet tiket. Maksudnya gini, kalau Prabowo ngotot maju sebagai calon presiden, karena suara pemilihnya beririsan dengan Anies, Prabowo akan punya peluang lebih besar kalau Anies nggak jadi maju. Karena itu tadi pemilihnya sama atau beririsan. Dengan begitu ia bisa berhadapan misalnya dengan Ganjar Pranowo. Seperti dulu ia berhadapan dengan Jokowi. Kalau kalah lagi orang akan maklum. Ya petinju tua dengan petinju yang jauh lebih muda kan peluang menangnya petinju lebih muda yang bisa memenangkan pertandingan. Gimana caranya agar dia bisa berhadap-hadapan seperti itu dengan dampak elektabilitas yang maksimal buat partainya? Ya, tarik PKS untuk merapat kembali. Semua orang juga tahu kalau bergabung ke koalisinya Anies, PKS nggak akan dapat apa-apa. Kapling cawapres kayaknya udah dipatok buat AHY tercinta. Dan apakah dengan dukungan PKS akan dapat kompensasi, misalnya kompensasi mahar, kan belum tentu. Siapa yang mau bayar? Makanya jangan kaget kalau PKS kini mulai melirik kembali bergabung dengan Prabowo, meninggalkan koalisi Anies. Kalau ditinggal PKS sepertinya emang ya seperti tadi, Anies cuma jadi jurkam, bukan jadi capres. Atau jika PKS akhirnya berlabuh ke Anies, dan kemudian Anies dapat tiket yang utuh, pilihan lainnya buat Prabowo adalah menurunkan sedikit ekspektasinya. Tadinya sebagai capres, ya bisalah dipikir-pikir sebagai cawapres. Toh dulu ia juga capres. Tapi nggak masalah kan ketika ia duduk sebagai Menteri Pertahanan. Yang paling penting ia bisa jadi pimpinan upacara. Kan itu. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.